Nah sis, ini kan lagi masih 17 Agustusan kalau di Indonesia ya. Sis kalau di Hongaria Independence Day-nya ada nggak sih kayak gini-gini merayakan kayak gini lomba-lomba gitu? Sepertinya kita bukan Independence Day itu ya, tapi tanggal 20 Agustus itu ada kalau saya nggak salah itu merayakan bukan first king ya, bukan the first. Salah satu king itu yang pas di coronation ceremony ya itu. Pas lagi ini apa mahkotanya di seremoni Dipasang pasang mahkota itu tanggal 20 Agustus, tapi aku ya lupa ya. Tapi ada juga sih lomba pas aku masih kecil ya. Kalau sekarang aku udah gak tahu ya. Jadi sebenarnya kayak Hongaria gitu mungkin dilihat dari sejarah negaranya juga kali ya sis ya. Kalau kayak kita kan dijajah, habis itu kita merdeka sehingga kita euforia kan, oh kita merdeka. Nah, kalau Hongaria kita dulu merdeka dari Rusia ya. Oh merdeka dari Rusia. Memisahkan diri. Rusia itu masih aku sudah 6 tahun saat Rusia keluar dari yang tangki terakhir itu keluar dari Hungaria. Itu kalau nggak salah itu tanggal 6 November 86 kalau nggak salah. Jadi tapi malah itu kita gak dirayakan gitu kayak heboh di sini gitu. Nggak tahu ya. Sebelumnya ada Turki 150 tahun ya. Lama banget. Tapi itu juga nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Tapi lomba kita ada pas tanggal 20 Agustus. Dan kita salah satu lomba yang saya masih ingat itu apa? Seperti di sini makan kerupuk, di sana coklat. Oh, bedanya gitu ya. Tapi ada juga sama, berdiri sambil coba-coba itu makan habiskan coklatnya itu, tapi di sana coklat. Semana coklatnya sih? Panjang apa pendek? Iya, itu modelnya agak panjang, itu memang coklat khas itu di sana. Oh, I see. Ya ada lombanya juga lah ya. Iya. Tapi anehnya yang lain aku gak ingat ya, hanya ingat lomba coklat. Gak ada misalnya pentas seni gitu, gak ada. Kalau gitu gak ada. Gak ada ya. Gak ada. Oh, iya. Pentas-pentas paling cuman adanya yang apa mengadakan sekolah pas lagi acara apa ya dulu ya, acara perpisahan kalau di sana. Perpisahan sekolah. Ya, jadi itu di sana setiap tahun itu merayakan anak-anak itu sudah naik ke kelas berikutnya itu. Dirayain? Ya, dirayain. Bukan perpisahan anak kelas 6 gitu ya? Bukan, tapi setiap tahun mereka pisah dengan kelasnya. Oh. Dengan apa angkatannya ya. Oh, berarti di angkatan itu ini jadi bergeser ya, kita jadi tentang sekolah. Iya. Ini ngomongin tentang ini ya, hari kemerdekaan lah ya. Jadi kalau di Hongaria itu nggak ada pastinya Independence Day-nya tanggal berapa gitu, karena sejarahnya bukan seperti Indonesia yang mungkin dijajah terus kita berhasil mengusir istilahnya, terus kita memerdekakan diri. Kalau di sana ya berganti-ganti kekuasaan aja ya, mungkin siapa yang menguasai ganti lagi betul, gitu aja. Jadi mungkin itu ya sejarahnya itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi penasaran ya negara mana lagi sih yang kayak Indonesia gini kalau 17 Agustusannya. Kalau Amerika itu tanggal 4 Juli itu heboh banget. Iya. Itu heboh sekali. Itu heboh banget itu. Oh, gitu ya. Iya, saya kan pernah saat kerja di kapal itu pernah di kapal juga itu ikut. Meskipun di kapal itu kan kita nggak ikut darat ya. Ada apa di darat, tapi ikut di kapal juga itu ada acaranya juga. Ya, tapi di sana acaranya apa ya? Paling ya semacam pentas ya. Bisa kita bilang pentas ada. Iya. Oh, I see. Ya itu tadi ya, emang ada jelas gitu Independence Day gitu kan. Iya. Amerika kan juga Independence Day. Iya. Oke. Nah, terus Sis Ana sendiri kalau di Indonesia sudah berapa kali nih ikut acara HUT RI gitu, apa hari ulang tahun kemerdekaan gitu? Mungkin ini yang ke-16 ya. Antara 15-16. Terus menurut Sis dari 16 kali Sis ikut perayaan ulang tahun ini, kapan yang pernah menurut Sis itu meriah banget gitu, heboh banget? Kapan ya?
Yang di RT, nomor di RT Iya kita. iya di tempat kita lah. Iya, tempat Yang kita sis pernah alami, emang sis pernah di Blitar gitu pernah nggak? 17 Agustusan. Blitar. Pernah Saya atau? kayaknya nggak ikut karena pas hamil atau melahirkan ya yang salah Kamil mungkin ya. Iya. Anak-anak ikut sana, di sana juga luar biasa. Di sana ada karnaval, terus apa wes Lebih semuanya. rame ya kalau di daerah ya sis ya. Semua nenek-nenek kangkung-kangkung semua pakai kostum, pakai ini apa make up semua. Oh gitu. Kakung Seru ya. iya. Kakung juga, masya Allah. Iya Iya, ya. Ternyata iya. kalau di daerah tuh lebih heboh lagi ya. Kayaknya kalau di kampung saya juga gitu sih. Dulu saya pernah kok ikutan karnaval gitu keliling ya. Pawai namanya kalau di kampung saya. Pawai. Nah, mungkin karnaval itu maksudnya di sana kayak gitu ya. Iya. Apa ya namanya kalau di sini nih? Ada istilahnya lah. Pokoknya nah di levelnya kayak Merjosari gitu juga ada kayaknya. Di Bukan itu kampung-kampung. yang bersih desa. Beda beda beda. Tapi aku nggak ngerti ya kalau di Tegalweru yang kemarin itu yang sampai mereka penuh dengan tanah badannya, terus bawa gunungan berebutan sampai ya, tapi aku nggak ngerti hubungannya apa Ya, sama saya juga gak paham kalau budayanya itu Iya, kayak iya. ada patung-patung terus dipecahin atau diapain dirusain Iya, akhirnya iya, iya, ya. Aku juga kayak nggak simbolik ngerti, gitu lah. ya nggak ngerti maknanya. Iya iya, karena aku juga belum pernah bertanya langsung ya gimana sebenarnya apa sih maknanya. Karena kalau yang kemarin itu setauku ada hubungannya sama satu suro kalau nggak salah. Kalau di kampung-kampung satu suro, satu Muharram itu ada acara mereka. Iya. Tuh, tapi mungkin kan satu suro itu kan bisa dia ngikutin tanggal Jawa ya, Iya. tanggal Arab juga, dimana nggak ngikutin matahari, bulan mereka kan, sehingga bisa aja barengan dengan 17 Agustusan, bisa iya, juga iya. enggak gitu. Jadi yang tetap itu ya HUT kemerdekaan, nggak geser-geser lah. Ya, yang kalau aku nggak ingat ya saat itu siapa ya RT-nya, intinya aku ingat itu saat itu ada jalan sehat, terus ada kupon, terus hadiahnya itu saya ingat-ingat itu ada kompor, ada dispenser, ada Banyak ya. banyak itu hampir semua warga dapat saat itu. Iya iya iya. Tapi ya kalau aku ya lihat aku masih agak gimana ya? Aku masih agak kurang puas ya karena kalau saya lihat blok atas saja ya RW yang satunya itu aku senang kalau mereka setiap sore itu ibu-ibu keluar di gang itu dicantikin, terus udah latihan anak-anak, ibu-ibu siapapun yang untuk nanti pentasnya atau apanya gitu. Jadi di atas Totalitas ya, totalitas. Iya itu aku sebenarnya senang itu lihat. Mungkin karena mereka gang kecil juga ya, jadi rumah itu lebih Jadi dekat komunikasinya lebih ini ya. Kalau kita kan jauh-jauhan masing-masing Iya. ya. Bisa juga sih. Jadi apa sih kalau yang gang kecil gitu mereka dibayangin aja keluar masuk mesti ketemu sama tetangga ya. Iya. Jadi lebih intens lah ininya. Jadi kalau misalnya mau bikin acara lebih kompak lah ya. Iya. Tuh, kalau kita kan masing-masing. Kalau di blok gitu kan. blok atas itu kemarin antar pesanan itu terus lihat lampu-lampunya, masya Allah itu beneran kayak di karnaval di mana gitu loh, bagus. Dan Iya, iya. lihat ke kanan kiri semua gang itu aku suka ininya kreativitasnya, mereka bikin hiasan-hiasan dari barang-barang bekas, botol, aqua galon, apapun yang semua. mereka intinya Bisa. dimanfaatin itu. Mungkin itu karena salah satu program juga itu kan kalau kita ikutin acara-acara kumpulan di kelurahan, PKK dan macam-macam itu kan mereka programnya banyak. Sebenarnya Pelatihan dari skill sana gitu ya? sana juga semestinya ada juga sering ada lomba misalnya RT itu gak tahu ya dari kelurahan atau dari RW sendiri, tapi ada lomba misalnya gang yang paling bagus, paling rapi, misalnya mereka ada tanaman-tanaman yang bermanfaat. Jadi itu yang sebenarnya dulu waktu RT-nya itu saya pingin ya, Iya, tapi seperti itu ya. ya Tapi belum semua yang Belum. menyadari itu gitu dan mau gitu ya, bisa jadi ya. dan mungkin itu bisa jadi juga karena semakin generasi berikutnya itu semakin tidak menjaga ya
kebudayaan Kebiasaan, atau bukan hanya tradisi. ini, ya tradisi ya tradisi ya. Jadi apa ya, kemarin COVID juga ya, mungkin itu 2-3 tahun juga Langsung lumayan ke off. memisahkan ya Betul, itu betul. orang-orang itu, Betul. warga sekitar agak rasanya kok menjauh gitu berjarak. ya. Tapi ya semoga ini nanti bisa pulih lagi, pulih kembali Insya Allah. Ya apa pelan-pelan karena udah sudah banyak warga baru ya juga. Iya. Dan sepertinya itu blok kita itu selalu ini datang warga yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Muda-muda. Iya, betul. Apalagi ini kan banyak anak-anak kecil lagi ya. Saya senang ini kita adakan pentas juga karena ya ini caranya kita bisa tunjukkan kepada anak-anak kita juga. Iya. Tradisi itu harus dijaga. Betul. Daripada nanti semua negara di sekitar mengakui, oh nari ini punyaku, Iya, kayak betul. batik punya Betul. Malaysia gitu. Betul. Oh aku tarinya Melayu itu wes bukan Indonesia, aku duluan gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau Melayu itu rumpun ya. Heeh. Sebenarnya Malaysia kan satu rumpun sama Sumatera itu ya. Jadi sebenarnya Ya karena budayanya belum masih ini ya. masih belum nyambung ada ya. negara tapi kerajaan, jadi masih nyambung persis dulunya. Iya, cuman kan emang harus diakui aja bahwa ini punyanya Melayu dan nggak boleh salah satu mereka harus ngeklaim gitu, kecuali sudah ada tambahan kreasi ya. Seperti di Eropa itu saat negara itu masuk ke European Union, itu sebenarnya saat ya ada pasti sisi positifnya banyak, tapi sisi negatifnya karena union itu dibatasi negara mana yang bisa produksi apa, akhirnya kita banyak yang banyak produk yang tradisional yang benar-benar khas kita itu kita kehilangan. Itu sis, itu waktu itu aku masih inget namanya keunggulan komparatif, apa bahasa Inggrisnya ya, jadi comparison apalah gitu ya. Jadi memang waktu itu saya masih inget kebijakannya itu bagaimana caranya setiap negara itu memajukan yang unggulnya dia aja, Iya. sehingga yang menurut mereka nggak unggul nggak diupayakan sehingga mati gitu ya. Iya betul. Iya, Tapi iya. akhirnya itu sangat banyak itu orang-orang kecil ya, maksudnya yang tani ya, Iya, yang, iya. yang produknya Iya, itu. dulu itu supply Iya. senegara, terus di luar negeri itu akhirnya nggak bisa hidup. Betul. Iya, itu kan sama aja sampai ini sih berpengaruhnya sis. Ini kita agak geser dikit dari bicara kemerdekaan ya. Ini sampai ke produk pertanian sis. Jadi misalnya ya kayak rame-rame di Indonesia itu sawit sama karet gitu. Sampai akhirnya produk tanaman lain diabaikan. Sampai sekarang orang pada punya sawit sama karet. Padahal sawit sama karet itu kita nih untuk kebutuhan dasar kita nggak terlalu butuh ya. Maksudnya itu kan untuk bikin bahan produk rumah tangga ya. Iya. Sementara kayak padi itu, sawah itu, padi, beras itu kita selalu butuh gitu. Itu kita abaikan, malah rame-rame memang sibuk dengan mengunggulkan sawit, karet kayak gitu. Padahal ya harganya tuh tergantung internasional sis. Jadi kalau di luar negeri nggak mau terima barang kita ya mati kita gitu loh. Ya gitulah cerita, meskipun ya ini agak sedikit seperti pengamat ekonomi, padahal mah nggak ngerti. Cuma praktisi aja, ini yang di belakang nih praktisi nih yang punya kebun. Ya, oke sis. Terus apalagi ya, menurut sis untuk mengisi kemerdekaan itu sebenarnya kayak gimana sih sis? Maksudnya gini, kita kan udah merdeka nih. Ya dulu kan kita dijajah, hidupnya menderita. Terus sekarang kita udah merdeka. Nah, untuk mengisi kemerdekaan itu gimana caranya? Bentuk rasa syukur kita karena udah merdeka, apakah kadang-kadang memang terlalu simbolis ya, misalnya lomba-lomba ya, mungkin itu hanya untuk menggugah semangat aja ya, tapi dalam keseharian gitu loh, kalau kita mau yang namanya mengisi kemerdekaan. Kalau lomba mungkin, kalau menurut saya ya itu bisa ada makna dalamnya itu gini, seperti saat perang itu kan orang itu pasti
fighting with each Iya, other iya, apa. iya, iya. Nah, Saling berkompetisi. tapi kalau lomba itu kompetisi tapi tetap damai gitu ya. Ya. Mungkin kesannya itu ya. Iya, Kalau iya. buat aku ya. Betul, betul. Tetap sportif gitu Iya. ya. Justru Terus apa? menyatukan gitu Ya, ya. persaudaraan gitu ya. Iya. Tapi maksud aku ini, itu kan sih setahun sekali ya Iya. lomba-lomba. Nah, tapi kalau kita tuh masa merasa mensyukuri merdeka itu cuma sekali setahun. Nah, Ya. sehari-hari itu menurut Sis gimana kalau kita mau memaknai kemerdekaan menurut Sis? Ya mungkin kalau mau itu jaga itu ya. Jaga ini, jaga apa itu? Tradisi-tradisi mungkin. Oke, tradisi-tradisi. Terus Jaga apa lagi? tradisi, terus apa ya? Akan bisa bersyukur gimana ya? Banyak cara mungkin ya. Iya. Tapi untuk menunjukin ya, maksudnya kita sudah lepas ya. Iya, iya. Apa ya? Mungkin Ya, misalnya gini Sis, kan kita namanya orang di bawah jajahan gitu ya. ya, Itu pasti hidupnya nggak bebas. Jangankan mau mengembangkan diri, untuk nyawanya saja mungkin sewaktu-waktu bisa mati gitu loh. Kalau orang lagi dalam keadaan dijajah atau sedang perang gitu ya Sis. iya, iya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita sudah merdeka kan, ya hak hidup kita ada, kemudian kebebasan kita untuk mengembangkan diri ada gitu loh. Tapi apa misalnya yang terjadi, misalnya kebanyakan kita santai-santai aja gitu, nggak terasa gitu loh. Padahal waktu terus berputar gitu. Gimana menurut Sis gimana? Ya, kalau Harusnya gimana? mungkin bersyukur itu sudah harus ini sadar mungkin semua sendiri ya, Iya. diri sendiri karena ya itu kayak tadi Sis bilang itu kita kan nggak tahu waktu ya yang Iya. dikasih. Jadi ya itu, tapi namanya manusia ya, Iya, mungkin ya itu yang kita sehari-hari itu sering lupa. Kita sering lupa itu bersyukur sekarang keadaannya seperti ini. Kadang aku ingat-ingat perang yang lagi ada di sana ya, Iya. dekat-dekat negara saya itu. Ya itu, selama kita tidak ada apa ya unsur atau kebahayaan atau Iya, apa iya. ya, ya memang kita gak sadar dan kita Santai aja. gak santai aja, gak anggap itu wes biasa Iya, gitu. iya, iya. Lanjutin aja hidup gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi iya. saat itu mungkin di sekitar kita ada yang musibah ya, ada yang gimana, kita baru pikir oh ya alhamdulillah ya kita masih kasih Hidup, ketenangan di sehat. sini, nggak ada perang, kita masih bisa kerja misalnya, kita Iya. masih bisa macam-macam ya. Iya, iya, iya. Itu mungkin ya nggak butuh juga 17 Agustus ya, kita Iya. seharusnya setiap hari bersyukur gitu. Betul, betul. Ya, Sis, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, kita udah mau sampai nih ke kolam renang. Jadi ini waktu prime time kita bersama, kan jarang-jarang kita bareng-bareng ini ya Sis ya. Iya. Jadi ini mumpung lagi bareng-bareng, aku ambil kesempatan ya buat ngisi-ngisi konten. Jadi kalau ada yang dari negara lain nih teman-teman yang nonton, komentar di bawah ini. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.